Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya JJ di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke, Sobat Bonsai, di hadapan kita sekarang ada bahan bonsai sancang ya, sancang small. Nah, untuk bahan ini sendiri Sobat Bonsai dulu kita rawat hasil daripada stek dan pecah batang. Nah, untuk prosesnya ini sudah lumayan lama ya Sobat Bonsai ya. Dulu kita stek, pecah batang, dan kemudian sempat kita ground beberapa bulan. Setelah bekas pecahannya ini menutup sempurna, lalu kita angkat ke atas pot ya, pot baskom seperti ini ya. Nah, untuk bahan ini sendiri Sobat Bonsai kemarin juga sempat drop ya, karena memang tidak terawat. Untuk bahan ini sendiri kemarin ada kematian kekeringan di percabangannya ya. Di percabangan pertama kemarin ada kering, kemudian terusannya kemarin juga ada yang kering ini Sobat Bonsai. Nah, alhamdulillah setelah kurang lebih sekitar 1 bulan kita rawat kembali, kita ganti media, sekarang kondisinya subur ya. Nah, untuk medianya kita menggunakan pasir malang, Sobat Bonsai. Pasir malang kita campur dengan kotoran hewan. Kotoran hewannya kita menggunakan kotoran kambing yang masih berbentuk butiran tuh ya Sobat Bonsai ya. Untuk perbandingannya kurang lebih sekitar 50-50 ya. Nah, untuk bahan ini sendiri Sobat Bonsai, ini sudah sampai di tahap percabangan kedua ya, 1, 2, dan kemudian terusan. Nah, untuk sancang sendiri Sobat Bonsai ya, untuk sancang itu ternyata dia bisa tumbuh walaupun tidak ada mata tunas ya. Untuk bahan ini sendiri kemarin terusannya ini kita potong tanpa adanya mata tunas Sobat Bonsai. Tanpa ada mata tunas kita potong, dan ternyata dia bisa tumbuhnya itu dari kambium di ujung bekas potongannya ya. Nah, untuk lengan kedua dan juga terusan ini tumbuhnya dari kambium ya, dari kambium ujung bekas potongannya Sobat Bonsai. Nah, pada video kali ini Sobat Bonsai nanti akan kita lanjut program. Untuk bahan ini akan sedikit kita arahkan ya, agar nanti tumbuhnya juga terarah. Dan harapannya ke depannya nanti bahan ini dapat tumbuh subur ya, terus subur, dan tentunya cepat jadi nih Sobat Bonsai. Oke Sobat Bonsai, ikuti dan simak terus videonya. Oke ya Sobat Bonsai ya, ini langsung saja kita lakukan proses pengawatannya. Nah, untuk bahan sancang sendiri Sobat Bonsai, bahan sancang itu kita rekomendasikan untuk proses pengawatannya itu memang ketika tunasnya ini masih muda ya. Masih muda, jadi dia masih lentur nih Sobat Bonsai. Karena memang pohon ini kecil ya Sobat Bonsai, jadi memang butuh ketelatenan ya buat pengawatannya ya. Kemudian di lengannya belakang ini ya, ini kita arahkan juga.
Nah, ini untuk tunas-tunas seperti ini ya, tunas-tunasnya yang kira-kira tidak terpakai akan kita buang ya. Nah, seperti ini ya, tunas di ketiak seperti ini kita buang. Oke, kita arahkan cukup sedikit saja ya. Nah, seperti ini. Nah, sobat bonsai, di sini saya juga akan sedikit berbagi ya pengalaman yang tidak mengenakan terkait program sancang ya. Karena saya ada beberapa bahan sancang yang sudah kita program ya, sudah kita program kerangka hampir jadi, tapi ternyata dia malah kering ya, mati kering. Nah, berdasarkan pengalaman saya kemarin, beberapa bahan itu mati kering karena ketika kita press, air itu tidak kunjung berhenti ya, keluar dari bekas potongan cabang yang kita potong. Jadi air terus menerus keluar. Lama-kelamaan batang jadi kering sobat bonsai, jadi kering dan kemudian mati. Itu ada sekitar 3 bahan ya, 3 bahan sancang small juga yang kita program kemarin. Dan yang sangat disayangkan ya sobat bonsai ya, untuk ketiga bahan itu sendiri merupakan bahan yang prospeknya sangat bagus ya buat kedepannya ya. Memang sudah terprogram dari awal, tapi mati karena penanganan yang salah ya sobat bonsai ya. Jadi kemarin ketika saya potong dari cabang dan terusan daripada batang utamanya saya potong, ternyata di bekas potongan itu keluar air sobat bonsai. Jadi air itu keluar secara terus menerus dan tidak mau berhenti ya. Kita kasih salep kambium, ternyata salep kambiumnya juga percuma karena ternyata salep kambium itu kan lama kering ya. Jadi karena dia kena air, untuk bahan bekas potongannya sendiri dia tidak tertutup sempurna. Jadi air tetap keluar sobat bonsai. Nah, lama kelamaan bahan itu dia mengering. Kalau untuk penyebabnya, untuk penyebab daripada hal tersebut terjadi ya sobat bonsai ya, kalau menurut analisa saya itu karena media tanamnya itu dia terlalu banyak mengandung air sobat bonsai, banyak mengandung air dan tingkat kapilaritas batangnya ya daripada pohon tersebut dia tinggi. Jadi ketika kita potong, daya serap batang itu terhadap air yang ada di media itu juga tinggi. Jadi dia keluar melalui bekas potongan daripada dahan yang kita potong tadi sobat bonsai. Nah, mungkin sobat bonsai juga bisa kasih rekomendasi ya buat sobat bonsai di rumah yang sudah berpengalaman, yang terjadi hal serupa seperti yang saya alami. Mungkin bisa komentar di bawah ya, kira-kira trik dari teman-teman itu seperti apa, sama seperti yang saya lakukan atau mungkin berbeda. Nah, sobat bonsai, untuk hal yang saya lakukan kemarin setelah ada beberapa bahan saya yang mati kering karena terjadi hal yang seperti itu, kemudian saya mencoba berpikir ya untuk bagaimana caranya supaya bekas potongan itu tetap tetap kering dan tidak ada air yang keluar daripada batang itu sendiri sobat bonsai. Nah, kemarin saya menggunakan lem ya. Kebetulan saya kemarin menggunakan lem aquascape sobat bonsai. Jadi setelah kita potong dan airnya itu keluar secara terus menerus dari bekas potongan itu, di bekas potongan itu saya kasih lem aquascape. Saya kasih lem aquascape dan ternyata
cepat mengering ya. Lem itu cepat mengering dan air itu tidak lagi menembus daripada luka bekas potongan tadi, sobat bonsai. Nah, dan alhamdulillah untuk beberapa bahan yang sudah saya program aman ya, sampai sekarang aman sobat bonsai. Oke, selanjutnya kita lanjut arahkan ya. Setelah kita piring, kita lanjut arahkan. Nah, oke ya sobat bonsai ya, untuk bahan yang satu nih ya sobat bonsai, bisa lihat prosesnya dari awal pembuatannya ya, mulai dari stack, pecah batang, kemudian lanjut kita ground, dan sekarang untuk bahan ini sobat bonsai sudah kita program di atas pot ya. Semoga nanti ke depan untuk bahan yang satu ini dapat terus tumbuh subur ya, sampai pohon ini nantinya bisa benar-benar matang ya sobat bonsai ya. Nah, sobat bonsai bisa lihat nanti proses dari memang awal 0 stek ya, dari awal 0 stek sampai pohon ini jadi. Sobat bonsai jangan lupa ikuti terus ya channel Jiji Bonsai Jalan-Jalan Bonsai, agar sobat bonsai di rumah dapat terus mengikuti ya perkembangan daripada bahan-bahan bonsai kita yang sudah kita program sebelumnya sobat bonsai. Nah, sementara seperti ini dulu ya sobat bonsai ya. Sedikit kita arahkan saja supaya nanti ketika anak-anak cabangnya ini membesar, tumbuhnya juga akan terarah. Oke, seperti ini sobat bonsai. Kita tinggal tunggu pembesaran daripada terusan batang utamanya ini. Nah, untuk yang ini sobat bonsai ini masih saya pelihara ya. Nah, sebenarnya kita lihat nanti saja ya, apakah kita mau ambil ini sebagai terusan batang utama ataukah yang ini ya. Kalau ini sebagai terusan batang utama nanti lebih enak juga ya. Nanti ini kita buang, kita pangkas. Ini untuk terusan batang utama. Kita lihat perkembangannya nanti saja ya, karena kalau kita membuang tunas itu gampang ya. Oke, sampai di sini dulu ya sobat saya. Semoga untuk pertumbuhannya bahan ini nanti sesuai dengan harapan kita. Oke sobat bonsai, sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Nantikan update-update video kita selanjutnya. Nantikan juga update bahan-bahan yang telah kita review sebelumnya. Sekian dulu dari saya, salam hormat dan salam satu hobi.